Di era yang serba cepat ini, kita bisa menulis, mendesain, atau bahkan menirukan suara orang hanya dengan satu kali klik. Tapi, apakah semua yang bisa dilakukan oleh AI pantas untuk kita lakukan? Halo semuanya, perkenalkan aku Syifa Uli Rahmah sebagai mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi yang pada kesempatan kali ini aku membuka sesi diskusi dan juga podcast dengan judul Manusia versus Mesin. Dan tentunya dalam podcast ini kita akan membahas mengenai teknologi, media, dan juga nilai kemanusiaan dalam menggunakannya. Dan di sini aku ditemani oleh rekan berpikir aku, Kak Zawa Amalia, merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi juga ya Kak. Dan Kak Zawa di sini aku dan Kak Zawa akan berdiskusi singkat mengenai etis atau etika-etika dalam penggunaan AI seperti apa ya Kak? Iya, betul. Seperti yang kita tahu nih Kak, sama-sama kita sebagai seorang mahasiswa tentunya menggunakan tools atau bantuan-bantuan AI untuk mengerjakan tugas, tapi melainkan bukan sebagai pure untuk bahan semuanya gitu, bukan AI yang mengerjakan. Tapi Kak, seringkali ada oknum-oknum atau janganlah kita sebut oknum ya, tapi sebagian besar atau tidak jarang dari kita juga menggunakan AI bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai yang mengerjakan segala hal yang manusia kerjakan. Jadi kita akan langsung menanyakan pendapat Kak Zawa sendiri bagaimana nih tentang penyalahgunaan dalam penggunaan AI. Halo, sebelumnya aku belum nyapa juga nih Kak. Mungkin menurut aku penyalahgunaan AI ini sangat sering kita lihat lah Kak. Paling sering aku biasanya melihat di media sosial kasus-kasus seperti deepfake atau editan-editan yang mengarah ke pelecehan seksual, karena bahkan orang-orang di sekitar kita juga bisa terkena saking gampangnya kemajuan teknologi AI ini. Jadi sering sekali kita melihat ada editan-editan yang bisa diubah-ubah atau diedit-edit menjadi gambar yang tidak senonoh seperti itu sih. Nah, yang paling sering aku lihat memang hal-hal seperti deepfake. Aku setuju banget sama tadi yang kata Zawa bilang, kalau misalkan deepfake itu mulai menyebar ya Kak. Apalagi kalau misalkan dilihat dari berbagai platform media sosial Kak. Karena hal serupa ini terjadi di temanku, kayak wajahnya tuh dibuat dengan suasana dan juga dalam konteks pornografi teman-teman, dan itu digunakan dalam aplikasi dating gitu. Jadi gimana ya, ketika kita mau mempublikasikan kegiatan kita, mempublikasikan diri kita akan jadi berpikir Was-was. iya benar banget. Kalau gitu miris sekali ya Kak kalau misalkan kita melihat banyak banget kasus-kasus, apalagi yang menggunakan pasti itu anak muda, karena biasanya anak muda seperti kita nih yang paling sering menggunakan teknologi sebagai yang lebih ngerti ya Kak. Setuju banget. Dan penggunaan teknologi itu kan tentunya ada dampak sosial di masyarakat ya Kak. Dan aku merasakan juga ada dampak-dampak sosial tersebut lah. Kayak mungkin seperti contohnya kayak aku tuh jadi nggak percaya sama informasi gitu. Kalau menurut Kak Zawa sendiri ada nggak sih dampak sosial yang mungkin Kak Zawa lihat secara langsung dan itu memang benar ada gitu? Jangankan dilihat secara langsung ya Kak, bahkan aku aja jadi sering mengalami muncul rasa tidak percaya apa yang aku lihat di media sosial seperti itu. Apalagi kalau misalkan kita mau beraktivitas di media sosial, kita kan zaman sekarang tidak terlepas ya Kak sama media digital gitu. Tapi karena adanya penyalahgunaan AI ini, terkadang hoax dan disinformasi itu marak sekali terjadi ya. Jadi bukan hanya rasa tidak percaya, tapi juga rasa was-was terhadap identitas pribadi kita, atau hal-hal yang menyinggung privasi seperti itu Kak. Jadi mungkin dari segi kepercayaan aku jadi berkurang dan tidak se-enjoy dulu lagi sebelum AI itu marak. Karena ketika aku mau biasanya kita kan kalau misalkan menjalankan suatu tugas ya Kak, makalah itu kan searchnya by internet dulu, nah nggak jurnal dulu. Tapi terkadang tuh entah kenapa aku tuh kayak belum sepenuhnya percaya dengan informasi tersebut, atau bahkan ketika kita baca informasi di media sosial itu aku nggak yang bisa langsung menelan mentah-mentah ya betul banget. Karena ya dengan adanya kemajuan AI itu kita jadi harus benar-benar meningkatkan literasi digital kita ya Kak, untuk memverifikasi sebuah data dan informasi yang masuk kita gitu. Dan dari kita juga harus sadar bahwa informasi yang beredar tuh harus kita lebih dalami lagi. Betul banget. Nah mungkin dari dampak tadi sosial sudah ya Kak, kita bergeser sedikit nih ke sisi
kemanusiaannya. Menurut Kak Zawa sendiri ada nggak sih nilai-nilai kemanusiaan yang mungkin akan tergerus nih dengan adanya penggunaan AI yang tidak etis? Nilai kemanusiaan ya pasti yang sudah kita bahas sebelumnya itu soal deepfake pasti kan itu melanggar etika ya, melanggar empati juga kejujuran karena selain deepfake banyak nih Kak mahasiswa yang menggunakan AI sebagai sumber rujukan jurnal mereka atau sumber pelajaran mereka seperti itu padahal hal-hal seperti itu seharusnya sudah menjadi hal yang harus kita kritisi seperti itu nggak sih Kak? Nah paling hal-hal kejujuran seperti itu karena banyak mungkin mahasiswa jadi bilangnya mencari jurnal sendiri padahal cuma ngambil dari AI. Nah itu kan rasa kejujurannya sebenarnya berkurang di situ apalagi kalau misalkan sudah menyangkut deepfake. Nah itu menurut aku sangat empati sekali ketika kita menggunakan kemajuan teknologi untuk hal-hal yang tidak senonoh dan melanggar hak asasi manusia juga pasti. Setuju banget aku sama Kak Zawa. Nah, setelah tadi ada nilai-nilai yang tergerus ya Kak, seperti nilai empati, kejujuran, bahkan tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan sebuah hasil penelitian kah atau hasil tugas atau karya yang kita buat itu jadi tidak ada gitu. Apa sih kayak menurut Kak Zawa nih yang seharusnya dilakukan mahasiswa agar menggunakan AI secara etis? Perlu ditanami dalam setiap mahasiswa, termasuk kita nih Kak sebagai mahasiswa ilmu komunikasi bahwa AI itu bukan sumber rujukan yang baik. Bahkan pencipta AI pun bilang bahwa 80% orang yang menggunakan AI itu seharusnya tidak percaya pada AI sepenuhnya seperti itu. Karena AI itu tidak punya pikiran pasti kan. Dia hanyalah tools yang melakukan apa yang kita beri, prompt yang kita beri seperti itu. Jadi seharusnya sebuah mesin tidak bisa kita percayakan sepenuhnya untuk sumber rujukan kita seperti itu. Jadi perlu ditegaskan lagi bahwa setiap mahasiswa harus memiliki pikiran yang kritis dan perlu didalami materi-materi apa sih yang dicari dan sebenarnya harus tidak percaya kepada AI gitu untuk sumber rujukan karena aku pun pasti menggunakan AI hanya secukupnya hanya untuk mencari informasi dan sisa materinya harus aku dalami sendiri ke rujukan-rujukan yang aku percaya. Karena AI nggak punya akses ya Kak untuk mendalami materi atau jurnal yang akan kita baca nanti. Kayak AI hanya mungkin bisa meringkas, tapi kita nggak tahu nih bahasannya apa, kita nggak tahu hasil atau result dari sebuah penelitian di jurnal itu seperti apa. Makanya kita tetap harus tahu batasan-batasan untuk menggunakan AI seperti apa. Nilai konkretnya juga pasti berkurang. Betul. Oke Kak Zawa, tadi kita berbicara mengenai bagaimana dibatasinya penggunaan AI sebagai seorang mahasiswa ya Kak tentunya. Mungkin ini ada satu pertanyaan yang emang aku tanyakan lah ke beberapa orang gitu dan ini dari Kak Zawa yang aku tanyakan. Menurut Kak Zawa sendiri Kak, apakah di dunia yang serba cepat ini, di era yang serba cepat ini, AI itu harus dibatasi atau justru manusia yang harus dikendalikan? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Di era perkembangan digital dan era global pada saat ini, pasti kan perkembangan teknologi nggak bisa kita hindari kan Kak? Setiap hari kita pasti ada menggunakan teknologi, hampir setiap hari dan kita juga berkegantungan dengan teknologi. Jadi sudah seharusnya dan sudah sepantasnya kita menanamkan jiwa mengendalikan emosi kita, mengendalikan cara berperilaku kita di media sosial, media digital ataupun dalam penggunaan teknologi gitu. Karena bagaimanapun kemajuan teknologi nggak bisa kita salahkan dan itu nggak bisa kita hindari. Yang bisa kita hindari adalah kendali kita untuk melakukan hal yang tidak menggunakan kemajuan teknologi itu. Jadi lebih ke menanamkan dari sisi kesadaran diri masing-masing. Karena kan yang memiliki akal lebih kan pasti manusia kan. Nah, jadi nggak bisa kita andalkan tuh mereka AI itu. Karena kalau misalkan betul tadi Kak Zawa bilang ya, kayak kita yang harusnya sebagai manusia mengendalikan, menyadari bahwasannya AI itu hanya sebagai tools pembantu aja teman-teman. Karena kalau misalnya dilihat nih ya, aku tuh suka menemukan nih Kak, ada bacaan atau tulisan hasil karya manusia asli dengan hasil karya AI itu sangat terlihat betul, pasti kan rasanya ketika aku baca itu tuh beda aja gitu, nyampainya tuh beda ketika apa yang ditulis oleh manusia, pure manusia human gitu kan.
itu nyampe banget rasanya. Tapi ketika penulisan AI itu kurang menyentuh sisi emosional. Setuju, karena AI nggak punya rasa kemanusiaan yang kita miliki loh Nah, Kak. lagi tadi adalah highlight untuk rasa empatinya ya AI, karena ya AI hanya mesin gitu. Nah, ini berhubungan dengan prospek kerja yang bisa Seru nih, seterusnya akan tergantikan dengan AI Kak. Sebagai kita nih Kak, sebagai mahasiswa yang tentunya sedang berpendidikan atau ranahnya dalam bidang komunikasi, banyak dikatakan oleh teman-teman bahwasanya komunikasi itu akan gampang tergantikan dengan AI. Nah, menurut Kak Zawa sendiri, bagaimana prospek kerja kedepannya nih untuk bidang komunikasi? Sebagai mahasiswa komunikasi, aku yakin banget nih yang terdampak dan yang khawatir dengan prospek kerja ke depannya melawan teknologi AI ini bukan cuma mahasiswa komunikasi Kak, tetapi hampir semua jurusan, terutama jurusan-jurusan yang terkait dengan visual gitu kan. Karena sekarang hanya dengan sekali klik, hanya dengan prompt yang dibuat oleh manusia, AI itu bisa menciptakan visual-visual yang seharusnya lahir dari kreativitas manusia seperti itu. Agak terancam ya, mungkin contoh-contoh pekerjaan seperti copywriter atau visual manager seperti itu sih Kak. Karena ya bagaimanapun memang tidak bisa dipungkiri emang mereka AI bisa banyak digunakan gitu untuk membuat poster-poster kayak gitu. Banyak sekali dari segala manusia dan segala institusi juga sekarang pakainya kebanyakan AI ya, dan itu jujur agak menggerus SDM kita sendiri seperti itu. Jujur aku juga merasakan hal serupa sih Kak, tapi bukan hanya sekadar kayak visual kayak gambar atau bahkan sekarang pun AI udah bisa menciptakan sebuah video nih. Iya betul banget. Aku kadang suka ketipu loh Iya Kak. kan? Misalkan ada ini video AI apa bukan ya? Ternyata kalau misalnya kayak kita sebagai seorang mahasiswa yang tentunya kita punya kesadaran untuk meningkatkan literasi digital kita lebih tinggi, mungkin kita akan bisa memverifikasi video tersebut dulu ya Kak. Oh ini AI atau apa? Tapi ketika orang tua yang nonton, Iya ya kan, apalagi ibu-ibu tipuan-tipuan seperti Facebook, itu kayak ibu-ibu Facebook tuh aku suka banget kayak di komentarnya kayak wah gini Betul, padahal betul, emang betul. aslinya tuh bukan yang asli gitu, itu bukan realnya, tapi itu hanya buatan AI. itulah bahayanya disinformasi yang akhirnya membuat adanya kesesatan pemahaman mungkin ya Kak. Betul banget, aku setuju banget kalau misalnya tidak hanya kita yang di bidang komunikasi aja yang bisa tergantikan oleh AI, tapi yang lainnya juga bisa ya Kak, dari bidang-bidang lainnya. Dan tentunya ini menjadi sebuah tantangan untuk kita sebagai generasi muda memicu lagi skill dan potensi kita, bagaimana caranya AI itu adalah pendamping yang hanya membantu kita, bukan yang menjadi aktor utamanya dalam mengerjakan atau melakukan sesuatu. Oh, aku jadi keinget nih Kak, ada satu cerita lucu dari aku dan teman-teman aku. Apa tuh Kak? Mungkin boleh sharing ke teman-teman? Boleh nanti. banget. Jadi aku baru tahu nih kalau misalkan AI itu bisa dijadikan psikolog-psikologannya mereka kayak gitu. Soalnya teman-temanku banyak Kak yang menggunakan AI itu sebagai media curhatnya mereka seperti itu. Padahal kan secara logika AI itu hanya mesin ya. Betul. Jadi seharusnya tidak dijadikan sebagai tempat curhat karena takutnya identitas kita Kak yang Betul. tersebar seperti itu. Aku setuju banget ya, karena ketika kita minta pendapat dijadikan AI itu sebagai psikolog kita, AI itu nggak punya ilmu ya Kak? Iya, untuk nggak ada ilmunya. mendiagnosa, gitu. Takutnya nanti kitanya yang terpengaruh sama Betul AI. banget, betul banget gitu. teman-teman. Mungkin stop untuk teman-teman yang selalu mendiagnosa hanya dari ChatGPT aja. Kalau memang teman-teman punya masalah sekali. terkait dengan mentalnya atau psikologisnya, bisa langsung dikonsultasikan kepada ahlinya aja. Dan kita bisa sharing-sharing sama teman Betul, ya Kak, betul. padahal harusnya Sharing sama teman, gak hanya sama AI guys. Karena ya dengan ada maraknya tadi teknologi yang cepat, identitas kita bisa aja kesebar gitu. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir aku di dalam podcast ini Kak, gitu. Waduh, udah terakhir aja nih, cepet sekali Dari tadi ya. Terasa. Ya. Pertanyaan terakhirnya adalah bukan sebagai pertanyaan singkat, tapi lebih apa yang ingin Kakak sampaikan kepada generasi muda di era sekarang nih Kak, terutama mungkin anak-anak ilmu komunikasi yang selalu mendengar desas-desusnya bahwasanya prospeknya akan tergantikan oleh AI, dan juga mahasiswa lainnya yang menggunakan AI, bagaimana penggunanya etis, apa dia pesannya Kak?
Aku selalu yakin bahwa manusia akan sampai kapanpun akan lebih baik daripada teknologi yang sedang ada saat ini, seperti itu. Jadi dari segi kemanusiaan, dari segi empati, manusia jauh lebih baik, dan dari segi kreativitas pun aku yakin kreativitas manusia itu tidak bisa digantikan dengan AI, Kak. Dan perlu ditanamkan juga dalam diri kita semua dan teman-teman yang sudah menonton bahwa literasi digital kita dan pikiran kritis kita harus tetap kita tanamkan dalam penggunaan AI seperti itu. Walaupun kita tidak bisa lepas dari AI, tapi aku sangat berharap bahwa AI ini hanya digunakan sebagai bantuan, bukan acuan kita, karena bagaimanapun kita sebagai manusia itu berperan sebagai komunikator utama, kita penggerak teknologi yang ada, seperti itu. Bukan teknologi yang menggerakkan kita, tapi kita yang menggerakkan teknologi, seperti itu. Dan aku harap kita semua tidak mudah terjerumus dengan banyaknya disinformasi, hoax, dan kita terhindar dari penyalahgunaan AI. Aku setuju banget tentang pesan Kak Zawa. Mungkin kita di dalam podcast ini ya teman-teman bisa belajar sama-sama tentang bagaimana etika atau seharusnya kita sebagai seorang mahasiswa menggunakan AI bukan sebagai aktor atau komunikator utama, tapi AI itu hanya sebagai pendukung kita, sebagai tools bantuan gitu. Karena apa yang dilakukan oleh AI itu tidak akan sama rasanya ketika kita yang lakukan gitu, Menciptakan. betul. Lagi-lagi AI tidak memiliki adanya rasa empati, kejujuran atau tanggung jawab dalam informasi yang disajikan ya. Ini terakhir dari Kak Zawa, apakah ada closing statement untuk teman-teman yang menonton? Yang pertama ingin aku ucapkan, mungkin aku terima kasih kepada Kak Syifa yang sudah mempercayakan aku sebagai narasumbernya, dan yang terakhir mungkin aku harap kita menggunakan AI ini dengan sebijak mungkin dan sepintar mungkin. Aku setuju banget tadi dengan pendapat Kak Zahwa juga ya Kak, terkait dengan bagaimana pesan anak muda untuk dan juga mahasiswa khususnya untuk menggunakan AI secara diskusi seperti apa ya Kak. Aku juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Zahwa. Senang sekali Karena sudah menyempatkan hadir waktunya ke sini menjadi rekan berpikir aku dalam podcast kali ini membahas bagaimana etis penggunaan AI ya Kak. Mungkin teman-teman setelah menonton podcast ini kita bisa sama-sama membangun kesadaran diri masing-masing dalam penggunaan AI. Bahwasanya AI hanya pendamping, bukanlah sebagai komunikator atau aktor utama dalam membuat sesuatu. Aku Syifa Aulia Rahma dan Zahwa Amalia mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye bye.